Oke, jadi NLP ini sebenarnya kalau dibilang kita tuh make ya dalam kehidupan sehari-hari di apapun itu. Bahkan teman saya yang dokter gigi juga make untuk pasiennya supaya nggak sakit gitu loh. Nah, jadi sebenarnya NLP ini dalam kehidupan kita bisa juga untuk sehari-hari, bisa untuk parenting, ya kan. Nah, tergantung kita tujuannya apa. Kalau Wisdom Invest tujuannya kan buat trading. Jadi ini digunakan untuk trading. Jadi kalau kita misalnya mau trading, kemudian kita punya goals yang tidak ekologis. Ekologis tuh maksud saya gini ya. Baik untuk saya, baik untuk sekitar saya. Nah, itu susah. Kalau misalnya kita tidak dapat yang ekologis itu susah terwujud. Halo Konvisto, selamat datang di Invest Talk, all about investment. Satu episode baru lagi nih dari Invest Talk, masih bersama aku Mary yang akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang luar biasa. Lagi-lagi sama perempuan nih, karena kita banyak sosok perempuan menginspirasi di dunia pasar modal. Langsung aja kita sapa. Halo Cifoni. Halo. Apa kabar hari ini? Baik. Sedikit perkenalan dulu nih, Cifoni ini adalah founder dari Wisdom Invest. Mungkin boleh diobrolin Ci, diceritain kesibukannya apa, kesibukan di Wisdomnya juga apa? Oke, kalau saya kesibukan sehari-hari saya adalah seorang trainer, kemudian juga seorang coach di bidang bisnis dan juga ibu rumah tangga tentunya ya, sesuai kodratnya gitu ya. Kemudian juga kalau di Wisdom Invest saya sebagai founder, di mana komunitas ini adalah sebuah komunitas yang membantu ya para trader-trader supaya bisa trading dengan lebih nyaman. Oke, jadi di episode sebelumnya kalau kalian Visto udah nonton, kita juga udah ngobrol dengan Cifoni ya, Cifoni yang merupakan partner dari Cifoni untuk menjalankan Wisdom Invest, sebuah komunitas saham untuk teman-teman bisa berkembang di dunia saham. Nah, kita langsung aja ke topik hari ini nih, akan sangat seru, ada sesuatu yang baru buat aku juga dan mungkin buat kawan Visto juga, tentang Neuro Linguistic Programming. Itu tuh sebenarnya apa, yang biasa disingkat dengan NLP ya Ci ya? Betul, NLP. Nah, katanya NLP ini merupakan salah satu cara dari kunci suksesnya Wisdom Invest ya Ci ya? Betul. Boleh dong Ci diceritain NLP itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi NLP itu adalah singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Nah, di mana kalau dengan bahasa gampangnya, NLP itu adalah bagaimana cara kita bisa memodel dari kesuksesan orang lain. Nah, jadi ibaratnya kita lihat nih apa yang unggul dari seseorang, kita bisa ambil, kita bisa program ke diri kita sendiri untuk kita gunakan. Jadi simpelnya sih seperti itu, Mer. Oke, berarti kalau misalkan kita ambil contoh penyanyi nih, penyanyi biasanya ada, kamu tuh inspirasinya siapa? Jadi dia mungkin ngambil teknik-teknik penyanyi tertentu. Betul. Hal ini juga bisa digunakan oleh seorang trader ya Ci? Benar banget. Oke, nah kalau misalkan Wisdom sendiri deh, bagaimana menerapkan NLP ini dalam keseharian Wisdom untuk trading saham? Oke, jadi di Wisdom itu tentunya kalau kawan Visto yang biasanya itu lihat YouTube-nya dari Wisdom Invest, biasanya kita akan bahas bagaimana cara memilih saham ya. Salah satunya yang ada keluar segitiga hijau. Nah, itu adalah untuk kita bilang itu keluar signal buy. Nah, kemudian kalau dibilang penerapannya gimana? Tentunya kalau kita seorang trader kan pasti kita analisa ya. Analisanya kan kita lihat chart. Nah, di dalam chart itu sudah ada tanda-tanda yang kita berikan untuk men-trigger supaya si trader itu tahu ini saham ini boleh beli gitu, atau saya tidak boleh dulu, hold dulu, atau sudah saatnya harus jual. Nah, itu kalau dari sisi chart. Seperti itu. Nah, kalau untuk NLP ini sendiri pertama kali ditemukan oleh siapa sih Ci? Oke, kalau NLP ini sendiri pertama kali itu ditemukan oleh Richard Bandler dan juga oleh John Grinder. Nah, jadi Richard Bandler ini adalah dulunya dia kuliah kan untuk yang psikologi di kampusnya. Lalu dia bertemu dengan seorang, tepatnya sih saya bilang sih ini harusnya nih dia sebagai dosen juga di sana karena dia asisten dari profesor, itu John Grinder. Nah, di mana saat itu si Richard Bandler ini dia sedang melakukan isinya itu tugas ya juga ya untuk orang-orang yang dulu tuh ternama ya, seperti Virginia Satir, kemudian Milton Erickson yang bapak hipnoterapis ya. Nah, kemudian dia metain ini apa yang dilakukan oleh mereka. Lalu bersama dengan John Grinder lahir deh NLP ini.
Oke, jadi berarti awalnya NLP ini ditemukan nggak khusus buat trader ya Ci ya, untuk hal sehari-hari dalam kehidupan atau buat apa nih? Oke, jadi NLP ini sebenarnya kalau dibilang kita tuh make ya dalam kehidupan sehari-hari di apapun itu. Bahkan teman saya yang dokter gigi juga make untuk pasiennya supaya nggak sakit gitu loh. Nah, jadi sebenarnya NLP ini dalam kehidupan kita bisa juga untuk sehari-hari, bisa untuk parenting, ya kan? Nah, tergantung kita tujuannya apa. Kalau Wisdom Invest tujuannya kan buat trading. Jadi ini digunakan untuk trading. Oke. Nah, kalau di Wisdom sendiri ini apakah diajarkan kepada komunitasnya atau memang sudah ada sistem sendiri nih Ci yang mengadaptasi si NLP ini sendiri? Oke, jadi kalau ditanya apakah ini diajarkan secara langsung, iya, karena kita memang menggunakan chartnya itu kita bikin khusus. Yang seperti tadi saya bilang, iya bisa men-trigger ya. Tentunya misalnya itu ada kita bilang tuh parameter tertentu yang harus persis diikutin supaya apa? Supaya resikonya tuh kecil, jadi cuannya itu lebih besar. Nah, kemudian faktor lain adalah kita adakan untuk apa? Untuk misalnya nih, kan setiap orang itu bisa dibilang analisa chart bisa nih, misalnya. Kemudian dia tahu nih harus di mana. Tapi ada yang bilang saya nggak berani eksekusi. Ya, kayak saya tuh Ci. Oh gitu ya. Sering kayak gitu, udah ngeliat nih, oh kayaknya angkanya nih di sini nih, ternyata, aduh terlalu takut sama resiko gitu, akhirnya udah ketinggalan kereta jadinya. Nah gitu. Betul, jadi sebenarnya kalau kita mau bicara secara panjang ya, di balik nih contohnya kamu ya, di balik kamu ini sebenarnya itu ada belief system nih yang perlu kita cari tahu. Kok kenapa sih kok khawatir, takut atau takut sekali dengan resiko atau takut loss atau apa gitu kan. Nah sebenarnya sih kalau dibilang secara simple, kita udah analisa nih, udah tahu mau beli di mana, stop loss di mana, kan kita tinggal pasang kan menggunakan aplikasi. Betul ya. Nah, kalaupun sampai kita bilang kena nih stop loss ya, kan sudah kita hitung sebenarnya. Namun secara manusiawi muncul ya rasa itu ya. Intinya tangan kita nggak bisa enter tuh. Nah, hal-hal inilah yang Wisdom Invest kita buka untuk kapan saja kalau kita punya member mau konsultasi. Yang penting gini ya, NLP ini menariknya adalah sama seperti yang lain nih, sifatnya juga bisa membantu orang terapi. Hanya saja mesti dari kemauan orang tersebut. Misalnya, oh saya punya masalah ini nih coach gitu, saya mau dong dibantu. Nah itu silakan ngomong. Kalau nggak ngomong kan kita nggak tahu. Nah itu kalau dari sisi psikologinya. Berarti secara nggak langsung ini dari Wisdom sendiri akan membantu mencari tahu apa sih yang menyebabkan si investor ini jadi punya rasa takut yang berlebih mungkin. Gitu ya. Betul. Kadang kan hal-hal yang di luar si trader ya. Contohnya ketika dia udah tahu, dia analisa segala macam, kemudian dia duduk, dia ngobrol sama temennya di kedai kopi gitu, bisa di kafe. Terus temennya cuma nyeletuk gini, jangan loh, itu lagi nggak bagus misalnya. Nah ternyata si temannya ini punya, kita bilang tuh pengaruh cukup besar ya sama si trader ini. Akhirnya dia mempengaruhi psikologi, dia jadi nggak berani. Padahal ternyata analisa dia udah benar, ternyata naik misalnya. Atau ada yang sebaliknya ya, jelek dia tahan-tahan gitu ya. Ternyata jangan ya, nanti bagus nih, ini mau masuk, si bos ini mau ambil banyak gitu, ternyata ngedrop gitu. Jadi hal seperti ini. Oke, berarti Wisdom juga akan membantu kawan Visto untuk ibaratnya bisa kita bilang biar lebih yakin kali ya sama analisanya ataupun apa yang kawan Visto sudah yakini di awal. Kalau trader sendiri ada nggak sih Ci trader yang udah menggunakan NLP ini? Sebenarnya kalau dibilang trader yang menggunakan NLP ini banyak, hanya saja mungkin mereka tidak state langsung ya. Jadi kalau yang memang teman-teman tahu seperti kayak si Van Tarp, dia adalah juga penulis, pelatih juga, kemudian juga si Mark Douglas yang kalau kalian ada baca Disiplin Trader bukunya, nah itu dia menggunakan NLP loh. Karena NLP ini istilahnya dia bisa set nih kondisi-kondisinya sehingga orang-orang harus disiplin. Kemudian juga ada namanya Charles Faulkner, dia salah satu dari New Market Wizard. Nah jadi teman-teman bisa cek tuh istilahnya siapa-siapa aja yang udah pakai. Hanya saja menurut saya personal ya, semua trader yang sukses pasti make. Nah kalau misalkan kawan Visto di sini nih mungkin masih ada rasa malu untuk konsultasi langsung ke Wisdom, tapi mereka mau menerapkan si NLP ini dalam keseharian mereka trading. Apa sih step pertama yang harus kawan Visto perhatikan di sini, Ci? Kalau misalnya nih kalian masih malu, saran saya adalah pertama,
kalian cari tahu dulu goalsnya ini mau trading nih apa, karena itu mempengaruhi banget. Jadi kalau kita misalnya mau trading, kemudian kita punya goals yang tidak ekologis tuh maksud saya gini ya, baik untuk saya, baik untuk sekitar saya. Nah itu susah. Kalau misalnya kita tidak dapat yang ekologis tuh susah terwujud. Nah contoh nih misalnya, oh saya mau jadi trader yang sukses nih, namun saya mau instan, saya nggak mau belajar, itu nggak bisa. Ya, kemudian trader yang oke, misalnya dia hasil tradingnya bagus, tetapi ternyata dia tidak punya waktu nih untuk keluarganya, lama-kelamaan akan merosot. Jadi hal seperti ini yang kita harus tahu dulu. Jadi set goals yang benar dulu ya. Setelah set goals, lalu mulai upgrade nih kita punya kemampuan. Karena kita kan bicara kalau mau jadi trader, berarti kan urusannya sama duit nih. Kalau duit urusannya ya sama skill juga harus ada. Cari mentor. Kalau malu-malu, saran saya adalah cari cara bagaimana berkomunikasi. Karena walaupun kita malu, kita perlu cari tahu nih how to kasih tahu misalnya masalahnya di mana. Karena kalau kita sendiri yang diagnosa, misalnya kemudian kita sendiri yang cari tahu, kadang belum tentu tepat. Betul. Cari mentor. Ya. Karena kalau kita cari mentor, biasanya semalu apapun kita bisa ngomong. Karena mentor itu orang yang kita percaya. Mentor atau coach ya. Itu harus. Jadi kawan Visto pastikan kalau misalkan kalian mau investasi atau mau menerapkan NLP ini tujuannya dulu yang di set ya Ci. Betul. Nah boleh tahu nggak sih Ci, apa sih alasan kita sebagai seorang calon trader nih harus menggunakan NLP ini? Kalau dibilang harus menggunakan NLP ini karena ini pilihan ya sebenarnya. Mempercepat aja sih, jadi meminimalkan penderitaan. Nah, biasanya itu si trader pada awalnya ya, teman-teman banyak sekali mengalami yang namanya itu kejadian yang enak dulu sebentar, sedikit kita bilang tuh sering itu beginner's luck ya. Jadi awal-awal aja, kemudian dilanjutkan dengan dia trauma karena loss gitu ya, loss, dan itu terus terjadi. Itulah yang kita sebut pola. Nah, jadi kadang misalnya itu polanya itu misalnya kalau lagi market lagi bagus, contohnya trader kan boleh misalnya HK nih, dia HK akan tetap naik misalnya. Kenapa? Karena saat itu memang market lagi bullish, lagi bagus gitu ya. Turun pun nggak banyak gitu loh. Namun kalau market lagi jelek, beda cerita. Nah inilah yang membuat trader akhirnya lama kelamaan dia mundur dari market. Dia pikir dia tidak hoki istilahnya, kan ada bilang saya memang nggak nasibnya di sini gitu, nggak cocok di saham, nggak sesuai. Padahal sebenarnya polanya aja yang perlu diperbaiki. Nah kalau misalkan kita ketemu nih Ci, trader yang mungkin mulainya pada saat market bullish, karena kan pada seperti yang Ci Foni bilang, kalau market bullish kita beli apapun tutup mata kayaknya naik deh, kalau turun tinggal sedikit. Ternyata ketemu market bearish dan rugi lebih banyak daripada pada saat market bullish, untung lebih banyak dari untungnya tadi. Dan pada akhirnya memutuskan untuk berhenti dulu nih. Apakah yang harus dilakukan trader tersebut? Apakah harus coba lagi ulang atau gimana biar kemauan atau keberanian dirinya untuk bisa trading lagi balik lagi nih Ci? Kalau misalnya sampai kejadian seperti itu ya, kemudian memutuskan untuk berhenti dulu, itu bagus. Jadi kita kasih waktu rehat nih untuk diri sendiri, untuk melihat istilahnya kondisi ini nggak benar. Lebih baik teman-teman berhenti dulu daripada loss dipaksa terus, kan ada nih sampai akhirnya stres ya. Nah, jadi setelah berhenti, apa yang teman-teman perlu lakukan adalah teman-teman cari tahu dulu istilahnya nih salahnya di mana. Kebanyakan itu biasanya nih karena memang sembarangan beli, dengerin orang gitu ya, istilahnya cari-cari stock pick sana sini. Stock picknya bisa saja benar, cuma dia belinya ada di pucuk. Ya, misalnya nih sahamnya memang benar naik gitu ya. Nah, kemudian juga teman-teman mesti lihat teman-teman disiplin gak untuk pasang stop loss. Nah, lalu kalau udah cuan, istilahnya ada kan kadang udah cuan dia petik, dia menyesal karena naik lagi gitu kan. Nah, teman-teman coba analisa dulu nih masalah apa yang muncul. Dari situ kita bisa tahu, oh ternyata saya masalahnya adalah misalnya, oh karena ilmunya nggak cukup, karena penguasaan diri nggak baik gitu ya, terlalu greedy, terlalu takut segala macam. Setelah itu teman-teman perdalam dulu di bidang itu.
Berarti mulainya nanti setelah emang kita udah yakin kali ya, Ci. Nah, itu tergantung orangnya. Saran saya adalah kalau dibilang mau yakin banget, istilahnya kita kalau melakukan sesuatu nih, kalau kita belum yakin itu susah ya. Namun ketika kita tunggu kita sampai yakin banget, istilahnya nggak apa-apa juga, itu lebih baik. Saran saya adalah bagaimana teman-teman untuk mulai pendekatan yang berbeda, yaitu belajar ulang, relearn, lalu mulai dengan lot kecil. Lot kecil berapa? 1 lot dulu ya misalnya. 1 lot dulu teman-teman lakukan misalnya selama 3-6 bulan dulu. Lihat dulu polanya udah berubah belum? Sampai kebentuk habitnya kali ya, Ci? Ya, kebentuk habitnya. Misalnya habit analisa, habit untuk kita bilang cari saham-saham yang memang uptrend, ya kan? Ada loh habit orang itu belinya saham-saham downtrend, ada loh. Oke. Iya, itu banyak sekali. Apa itu secara sengaja atau emang itu pola? Oke. Karena berulang kalau berarti ya, karena pola. Karena dia punya keyakinan bahwa kalau beli saham itu harus dalam kondisi merah. Itunya mungkin benar. Itunya mungkin benar. Hanya saja dia mesti lihat, ditambahin misalnya ketika trennya naik. Jadi misal lagi naik kan, saham naik nih, dia turun, dia naik lagi dong. Tapi ketika kalau dia ada patah tren, dia turun, naik sedikit, turun lagi. Membentuk lower low ya. Membentuk lower low. Jadi istilahnya kita juga harus tahu polanya, ini yang harus diperbaiki, diintervensi. Berarti kalau misalkan tadi Cifoni sempat bilang mulai aja dulu dari 1 lot sampai ketemu habitnya, itu secara tidak langsung habit itu akan masuk ke pikiran alam bawah sadar ya, Ci? Apa memang kita tetap akan secara sadar untuk melakukan pola yang sama berulang? Oke, jadi ini sekalian pengen ngomong. Jadi kita gunakan biasanya itu adalah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jangan pakai alam ya. Oh iya, sorry. Nggak apa-apa, jadi gaib nanti. Nggak bercanda. Nah, jadi ini pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini sebenarnya di bawah itu tuh banyak sekali yang memang filter-filter yang kita pakai sampai terjadi satu belief system. Nah, dimana kalau dibilang ini pengaruh nggak? Pengaruh banget. Karena misalnya ya orang yang dari dulu kecil dididik supaya udahlah jadi orang biasa aja, nggak perlu banyak duit, nggak perlu ngoyo, yang penting kamu sehat, semuanya oke, misalnya begitu kan. Nah, ketika dia mau masuk gitu ya, dia mau cari rezeki lebih, itu kadang juga ketahan, otomatis sistemnya itu jalan. Udah, hidup gak usah ngoyo gitu kan. Ngapain kamu udah kerja trading saham lagi, buat apa? Udah kerja baik-baik aja. Jadi ketika dia trading saham gak maksimal. Nah, karena tadi sudah tertanam di pikirannya itu ya, Ci ya. Betul. Terus ada yang misalnya, oh saham itu judi. Nah, ketika dia masuk nih saham ini judi, dia mulai trading saham, apa yang dilakukan? Dia akan melakukan seperti judi. Pokoknya oh nih si ini ngomong, ya udah hajar HK gitu ya. Itu otomatis program yang dijalanin di bawah sadar. Kemudian terjadilah kita bilang itu eksekusinya. Nah, dimana ini harus diintervensi, kita bilang tuh dirubah supaya habitnya, perilakunya juga berubah. Maka NLP ini berfungsi untuk mengubah perilaku. Ketika sebuah kebiasaan sudah tertanam di pikiran bawah sadar dan ternyata ini kurang baik, bisa dibilang gimana sih caranya, Ci, biar kita bisa keluar dari kebiasaan yang sudah cukup lama atau belief system yang tadi itu? Oke, kita perlu belief system yang baru. Kemudian kita yang penting itu perlu intervensi. Kita perlu belajar untuk misalnya kasih tahu bahwa ini yang benar. Kadang orang punya pola itu kan terbentuk karena memang dia nggak ngerti, ya kan? Oh ternyata kalau udah jebol support nggak boleh. Jadi cari mentor juga. Makanya kita butuh komunitas kali ya, Ci ya. Itu butuh banget. Karena kalau kita sendiri ya nggak usah sampai kita bilang untuk saham juga ya, semua kan. Semua hal. Ketika semua, kalau kita punya komunitas, misalnya di komplek rumah juga ya kita punya komunitas. Kita tahu loh apa yang terjadi. Minimal kita tahu kapan jadwal fogging. Jadi nggak jemur baju istilahnya. Nah, apalagi kalau kita jadi trader saham, perlu banget. Sebenarnya ketika kita mau merubah belief system yang ada di kita juga perlu banget untuk sadar dulu kali ya, Ci. Bahwa yang kita percaya selama ini juga mungkin kurang tepat dan itu akan dibantu oleh komunitas ataupun mentor ya, Ci. Betul. Jadi lebih enaknya kita pakai adalah bermanfaat atau tidak. Karena kita nggak bisa bilang ini salah, itu benar, bagus, betul kan? Ini bagus nih, enggak. Lebih tepatnya bermanfaat. Misalnya ketika kita jadi seorang trader,
kita goalsnya mau apa, misalnya kita saya mau nambah income misalnya. Nah tujuannya nambah income kan, ya sudah, kalau mau nambah income artinya belajar dulu, investasi, beli buku dulu, hindarin untuk misalnya langsung terjun dan berharap bahwa nanti ada aja deh jalannya, nggak bisa. Karena ini jadi trader ini sama juga kita ngelola bisnis loh, kita jadi CEO-nya malah. Itu dia. Oke. Terakhir nih Ci, mungkin buat teman-teman di sini, untuk kawan Visto di sini yang mau belajar lebih dalam lagi tentang NLP atau mau merubah kebiasaannya atau mau lebih bermanfaat lagi mungkin dari sisi trading ataupun secara meluas, karena kan dari tadi ilmu yang Cifoni sharing ke kita juga berlaku untuk kehidupan sehari-hari ya Ci. Benar. Kira-kira kawan Visto di sini bisa reach out Cifoni kemana? Oke, jadi kalau nanti mau butuh konsultasi atau mau tahu, mau belajar, boleh. Kita ada di YouTube-nya Wisdom Invest, ya, YouTube ada, TikTok juga ada, Instagram juga ada, atau kalau yang memang mau direct gak apa-apa, cari aja nama saya Foni Ramali juga ada. Oke. Closing statement dari Cifoni untuk teman-teman di sini. Oke, pesan saya kepada para sahabat supaya mulai aja dulu untuk belajar, kemudian juga pastikan ada goals yang jelas, lalu ada mentor, komunitas. Kalau malu-malu, saran saya sih segeralah ya diatasin, karena kita perlu banyak belajar, harus banyak nanya. Nah, dan ingat kalau misalnya butuh untuk konsul, ngobrol gitu, kontak aja ke Wisdom Invest bersama dengan investasiku, pastikan ya, karena aplikasinya keren banget. Dan juga teman-teman perlu yang namanya memulai semuanya itu dengan restu, doa juga, dan ingat donasi. Nah ini membantu banget untuk kita. Itu aja sih pesan saya. Oke, obrolan yang menarik, sesuatu yang baru juga buat aku, bahwa teman-teman ketika kalian mau trading atau apapun itu, mulai dulu dari tujuannya ya Ci ya, dan tetap berpegang sama tujuan yang kalian mau capai. Dan pastinya tadi kayak kata Cifoni juga, mungkin ada beberapa kebiasaan yang mungkin kurang memberi manfaat dari kita, jadi kita butuh juga untuk sekitar memberikan, berarti memberitahu ya Ci ya, untuk kita bisa lebih sadar lagi. Dan ini nggak cuma berlaku dalam dunia sehari-hari, tapi penting banget juga buat seorang trader untuk bisa tradingnya lebih berhasil ya Ci ya. Betul. Oke, mungkin sebelum aku tutup Investok hari ini Ci, buat kawan Visto yang tadi juga udah Cifoni bilang bahwa kalian bisa mulai investasi, dimulai dari teman-teman cari ilmunya dulu. Teman-teman bisa baca-baca di websitenya Investasiku, ada EduFest, atau di video-video kita, ataupun kawan Visto yang sudah mungkin mempersiapkan untuk berinvestasi dan mau investasi saham, reksadana ataupun obligasi, bisa berinvestasi di aplikasi Investasiku, karena setiap transaksi yang kalian lakukan akan mendapatkan poin. Poin ini nanti bisa digunakan untuk ngopi di Coffee Bean, ataupun beli es krim, atau belanja di Metro dan di semua merchant yang ada di CT Corp. Dan juga bisa kawan Visto investasikan lagi di reksadana. Oke, mungkin sekian dulu Investok hari ini. Terima kasih banyak Cifoni untuk ngobrol-ngobrolnya. Selalu senang bisa ngobrol bersama Wisdom and Invest, bersama Cifoni juga. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, di lain episode dengan tema yang lain juga. Terima kasih juga kawan Visto sudah menyaksikan sampai akhir. Salam investasiku for better tomorrow.